Baik Ustadz Ustazah, mohon maaf karena ada kendala kita di link yang pertama tadi, jadi kita bergabung lagi di link yang kedua ini. Alhamdulillah semangatnya masih sama seperti tadi. Sudah 54 yang bergabung, mudah-mudahan masih akan terus bertambah. Baik Ustadz Ustazah dan Pak Adi, mohon izin untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pengarahan dan penjelasan dari Bunda Haja Ririn Cahyaningsih SPDI MPD tentang persiapan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Kepada Bunda disilakan. Bunda Rin, sudah siapkah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 atau 2? Salah ya? 3, Bun. 3 dan 4, Bun. Salah. Videonya nggak ada videonya. Adalah 54. Oh iya, 54, Bun. Oke, baik teman-teman, suara saya terdengar jelaskah? Jelas sekali. Jelas, Bun? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama walaupun sebetulnya ini sudah kita sudah lama sekali gitu ya, tidak tidak bersua gitu ya, tidak ada pembinaan 1 bulan ya, hampir 1 bulan ya. Saya langsung sampaikan ini terkait dengan panduan pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun pembelajaran 2020-2021. Sesungguhnya ini tidak hanya untuk untuk PAUD atau untuk ini ya, untuk sekolah di bawah dinas pendidikan nantinya, bahwa ini semuanya akan digunakan, makanya kita undang semua TPQ juga. Ini digunakan secara menyeluruh gitu ya, digunakan secara menyeluruh. Saya akan menyampaikan dulu terkait dengan arahan dari Dinas Pendidikan untuk SKB 4 Menteri, baru nanti saya akan sampaikan beberapa contoh-contohnya. Bu Rahmani, masih terdengar suara saya? Masih jelas, Bun. Jelas, Bun. Oke, baik. Alhamdulillah kalau masih jelas. Baik, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan SKB 4 Menteri di tanggal 20 November pembelajaran ya. Tanggal 20 November. Suara Mami kenapa? Aduh. Putus-putus. Iya, Bun. Kadang-kadang putus-putus. Kurang. Oke. Ada prinsip kebijakan kan ya, ada prinsip PTM ini yang harus pada saat PTM yang pertama tetap mengacu kepada kesehatan dan keselamatan
perhatikan adalah dari yang 2 tadi. Kadang-kadang mendayu-dayu lagi ya. Nah, ini bisa diperhatikan di sini ya, teman-teman. Jadi mulai Januari 2021 ini kebijakan tatap muka yang diizinkan. Mendayu untuk di lingkungan daerah. Teh, suaranya ini enggak, Teh? Enggak kedengaran, Kak, Teh? Oke, ya. Ini enggak, jadi enggak kedengaran, Teh. Bisa. Oke ya. Jadi Pemda atau Kanwil ini harus memberikan izin. Bila tidak, maka peserta pembelajaran ini ya tetap menggunakan BDR. Tapi kalau iya, maka satuan pendidikan itu harus melakukan beberapa ya pemeriksaan. Kalau iya, maka bisa melaksanakan pembelajaran. Kalau tidak, kita melakukan BDR. Jadi, kalau iya, nanti orang tua harus mempunyai persetujuan dulu, baru dilakukan pembelajaran. Nah, ini kunci utama ketika kita BDR nanti, ini kuncinya ya yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi, ketika kita BDR nanti, ini kuncinya ya yang harus diperhatikan oleh Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berlaku mulai semester genap ya, tahun 2020-2021. Oleh sebab itu, pembelajaran tatap muka ini nanti akan diperbolehkan atau tidak dengan sebuah resiko zona ataukah tidak. Nah, itu nanti akan ditetapkan oleh Satgas Covid. Kemarin kita sudah rapat sampai 3 kali untuk perancangan panduan, kemudian juknis SOP dan beberapa surat penyerta. Nah, kemudian kita ajukan ke Pemda sebagai Satgas Covid Kota. Karena teman-teman harus kita sadari betul gitu ya, bahwa ternyata sekarang ini gitu ya, saat ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak tingginya kasus COVID di Kota Depok ini untuk anak-anak sangat luar biasa gitu ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan bahwasanya di Kota Depok ini menjadi zonanya kembali ke zona orange gitu ya, orange menuju merah gitu. Oleh sebab itu kita mungkin harus memperhatikan juga nanti beberapa hal terkait apakah kita bisa melaksanakan kegiatan PTM ataukah tidak. Nah, ini nanti juga akan mengikuti beberapa protokol atau beberapa surat keputusan dari Pemda terlebih dahulu. Jadi kita mungkin bahkan tidak sama dengan Pemda-Pemda lain karena di Kota Depok ini kita dilihat juga zonanya. Ya, di Pemda-Pemda yang lain di semua provinsi sama sebetulnya dilihat zona, tapi di Kota Depok bedanya adalah zona kita masuk ke zona orange ke arah merah gitu. Sehingga ini akan sangat kesulitan sekali apabila kita mau melaksanakan kegiatan untuk PTM. Nah, ini akan menjadi sebuah pertimbangan. Oke. Pembelajaran tatap muka atau biasa kita sebut dengan PTM sesuai dengan SKB. Nah, ini harus memiliki daftar periksa dulu. Nah, nanti daftar periksa ketetapannya itu seperti ini ya, tapi nanti akan diuraikan sampai menjadi 13 daftar periksa. Jadi, yang pertama ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Jadi teman-teman kalau sekolahnya toiletnya nggak layak, maka teman-teman tidak akan diizinkan.
Harus diperhatikan itu. Jadi nggak boleh ngotot bahwa teman-teman akan melakukan PTM, itu juga nggak bisa. Baik itu TPQ maupun itu PAUD Al-Quran gitu. Jadi ini berlaku untuk semua instansi atau lembaga-lembaga kependidikan termasuk pesantren dan sebagainya yang ada di Kota Depok. Kemudian harus ada sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, ini bebas ya. Kalau di PAUD mungkin kita tidak bisa memaksakan harus menggunakan permanen. Atau di TPQ bisa membeli wastafel ya. Wastafel yang apa itu namanya, yang kayak seng itu sekarang kan sudah ada beberapa yang sudah dapat BUP. Bisa dibelikan itu. Paling juga cuma 1 juta itu gitu ya. Paling mahal cuma 1 juta. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai sarana cuci tangan. Jadi wastafelnya bisa dibeli. Jadi yang wastafel yang permanen yang langsung dibeli itu, nah banyak kan sekarang yang dirakit. Nah kemudian disinfektan ini harus ada. Disinfektan juga kita bisa sediakan, termasuk alatnya. Alatnya juga tidak terlalu mahal. Kalau sekarang itu banyak alat penyemprotnya, mungkin sekitar 500.000. Bisa digunakan melalui dana BOP. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Maksudnya apa? Teman-teman harus membuat MOU atau kesepakatan bersama lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu siapa? Di fasilitas kesehatan ini berarti puskesmas atau klinik atau dokter yang ada di lingkungan kita atau yang paling dekat dengan lingkungan kita. Jadi harus membuat kerjasama dengan mereka. Apabila nanti ada sesuatu, nah itu sebagai dasarnya bahwa kita sudah punya surat kerjasama. Seperti Az-Zahra mungkin ya. Kalau Az-Zahra ada dengan klinik terdekat ya. Nah itu menjadi sebuah persyaratan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Nah kadang-kadang kita itu bilang punya masker, tapi kita nggak siap untuk melaksanakan wajib masker. Contohnya, guru-guru tidak siap untuk menggunakan masker. Maskernya hanya siap diletakkan di dagu, misalnya. Kemudian kita tidak menerapkan wajib masker. Contohnya lagi, kalau kita sudah masuk area TPQ atau area PAUD, kita tidak pernah melihat ada kawasan wajib masker. Nah, ini juga menjadi sebuah daftar pemeriksa. Kemudian memiliki termogan. Semua PAUD, semua TPQ wajib memiliki termogan untuk saat ini. Kemudian memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Jadi nanti harus ada deteksi terhadap wali murid terkait dengan apakah memiliki komorbid tidak terkontrol. Nah, komorbid tidak terkontrol itu adalah penyakit penyerta, penyakit bawaan seperti diabetes, kalau orang tuanya punya diabetes gitu ya, orang tuanya bapaknya punya diabetes, itu namanya penyakit penyerta. Nah, itu harus dikontrol, dilihat. Ini ada tamu. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang aman. Maksudnya apa, teman-teman? Nanti teman-teman akan membuat pemetaan apakah anak-anak murid kita, baik itu TPQ maupun PAUD, mempunyai transportasi yang aman gitu. Misalnya dia kalau lingkungannya dekat bisa jalan kaki ya, tapi kalau lingkungannya jauh, apakah dia bisa diantar dengan motor ataukah dengan sepeda ongkel ataukah dengan mobil gitu ya. Jadi tidak menggunakan angkot. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi. Artinya kalau anak itu melakukan perjalanan sama orang tuanya gitu ya, apalagi di daerah yang resiko tinggi, apalagi kemudian kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, ini tidak boleh masuk
ya harus isolasi mandiri selama 10 sampai dengan 14 hari, dan ini dibuktikan dengan medical record. Jadi orang tua itu harus bisa menyampaikan medical record dan surat kesehatan yang ditandatangani oleh RT atau RW, gitu ya. Nah, ini penyerta semuanya, file itu harus ada di sekolah. Memang sih kalau dipikir-pikir, waduh mau PTM aja ribet banget. Iya, gitu. Persyaratannya sangat banyak. Nanti akan saya sampaikan, akan saya tunjukkan daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah yang harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Jadi nanti filenya itu akan dirangkum oleh organisasi, baik itu TPQ maupun PAUD, ya. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian mendapatkan persetujuan komite sekolah. Masih mendayu-dayu, Bun. Mendayu-dayu lagi kah? Ya, Bun. Sepertinya iya. Oh, oke. Dayu kah? Oke, mungkin sebentar kali ya putus. Ya, oke. Ini harus mendapatkan persetujuan MPKS atau komite sekolah atau perwakilan orang tua. Jadi memang kalau di kita kan menyebutnya MTK komite ya orang tua. Jadi kalau disebut baik, bisa saya lanjut Pak Adi? Ya, baik. Pembelajaran tatap muka ini bisa mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Jadi kalau kita mau menggunakan PTM, maka kita harus menggunakan protokol yang sangat ketat. Nah, di sini diatur, ada di dalam SKB diatur ada masa transisi 2 bulan pertama dan ada masa kebiasaan baru. Nah, kita harus, nah ini yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita menggunakan tatap muka, maka jaga jaraknya itu minimal 1,5 meter per anak. Jadi, kalau nanti diterangkan juga di beberapa yang lain, yaitu hanya PTM itu hanya 40%, 60 perdiran. Kemudian perilaku wajib. Nah, perilaku wajib itu kita harus memperhatikan 3 hal ditambah 1, yaitu menerapkan etika batuk dan bersin itu menjadi itu harus diajarkan ke anak. Oke, baik. Insya Allah sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nanti kita baru gejala COVID-19 atau guru pun atau komorbid tadi pun tidak adalah penyakit penyerta ngidam
komorbid atau itu ada penyakit penyerta. Oke, baik. Untuk kantin di Depok, ya, benar tidak diperbolehkan. Walaupun ya itu ada dua bulan tidak menjaga protokol kesehatan, tapi kalau di itu menjaga protokol Bagaimana Pak Adi, Bu Rahmani bisa dilanjut? Iya Bun, silakan Bun, kedengaran Bun suaranya. Oke. Kemudian untuk kegiatan olahraga ekstrakurikuler itu tidak boleh ya. Tidak boleh, jadi ekskul menari, ekskul melukis gitu ya. Melukis juga tidak boleh gitu. Karena dia nanti akan berkerumun gitu ya dan tidak menjaga jarak. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, olahraga juga nanti ketika masa kebiasaan baru memang baru boleh, tapi di Kota Depok ini semuanya tidak diizinkan. Kecuali sekolah-sekolah yang SMK dan SMA yang base-nya adalah olahraga gitu ya. Jadi di Kota Depok ini ada sekolah-sekolah yang memang hanya untuk penguatan olahraga gitu, seperti SMA, kalau nggak salah SMA 16 dan SMA berapa ya saya lupa. Nah, itu boleh. Tetapi itu pun ada protokolnya, hanya untuk atletik, tidak untuk yang lainnya. Kemudian kegiatan selain pembelajaran itu tidak diperkenankan. Jadi kalau kita ngumpulin gitu ya, ngumpulin orang tua murid itu nggak boleh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau di Depok ini melaksanakannya di 2 bulan pertama itu benar-benar tidak boleh. Kemudian nanti setelah 2 bulan akan ditinjau kembali. Kalau memang bisa kita sudah hijau, zonanya akan diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, gitu ya. Nah, itu yang dari Kota Depok. Ya, kalau di SKB pure seperti ini, yang teman-teman bisa lihat. Kemudian pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Artinya home visit itu diperbolehkan. Gitu ya. Jadi home visit tetap menggunakan ketentuan maksimal itu 3 sampai 5 orang. Jadi upayakan kalau bisa teman-teman ya ambil amannya 4 gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai melebihi. Nah, muridnya cuma 8, Bun. Gimana? Ya udah 4 tiba sama 4 gitu visitnya. Nah, ini menjadi sebuah ketentuan ya. Karena sekarang ini tumbuh klaster-klaster baru. Itu yang tidak diharapkan. Depok terus meningkat. Nah, ini persiapan lembaga. Ini ya, persiapan lembaga. 1, menyiapkan Satgas Gugus Tugas COVID tingkat satuan pendidikan dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa melihat, saya akan langsung masuk ke daftar pemeriksaan ya, sehingga nanti teman-teman langsung bisa melihat bahwa memang betul SOP-nya itu sangat banyak banget gitu ya. Oke. SOP-nya memang sangat banyak banget. Di sini aja sudah ada 14 ya. Di sini aja ada 14. Oke, saya ini sedikit-sedikit deh. Menyiapkan Satgas Gugus Tugas COVID-19. Jadi di PAUD harus punya tim Satgas. Nah, nanti tunjuk 1 guru menjadi ketua tim Satgas COVID-19 di satuan lembaganya. TPK juga begitu. Nah, nanti yang guru menjadi ketua Satgas, wakilnya itu dari wali murid.
Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi banyak sekali memang yang harus dilakukan ketika kita mau PTM. Kemudian menyiapkan dan mengkondisikan sarana prasarana seperti yang tadi saya sebutkan. Ini menjadi wajib. Kalau misalkan kita mau menggunakan yang kemarin tempat minum yang habis dapat itu. Menyiapkan tempat-tempat sarana prasarana ini mulai dari tadi disinfektan, hand sanitizer itu semuanya harus disesuaikan. Nah, untuk hand sanitizer semuanya harus punya. Kemudian harus per kelas ya, per kelas, dan anak juga harus mempunyai hand sanitizer pengganti yang harus dibawa. Masker juga demikian. Kemudian setiap kelas atau minimal 2 kelas mempunyai satu aliran wastafel gitu, satu air mengalir gitu ya untuk wastafelnya. Nah, ini menjadi protokol juga gitu. Jadi kita harus melihat nih kalau kita punya enggak ya. Kalau kita enggak punya akan sulit untuk diizinkan melakukan PTM. Gitu. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian anak harus membawa handuk kecil juga. Gitu, handuk kecil untuk lap tangan. Jadi kalau kita mungkin akan menyediakan tisu, nah tidak boleh karena tisu itu akan menjadi sampah dan akan membuat tidak bersih lingkungan kita. Nah itu disarankan untuk tidak. Jadi anak-anak bisa membawa handuk sendiri gitu ya. Bahkan masker juga kan harus ada penggantinya tadi. Kemudian yang ketiga berkoordinasi dengan leading sektor ini ya terkait status zona. Zona di kita itu apa gitu. Maksudnya di RT saya apa, di RW saya apa. Nah, itu teman-teman harus punya koordinasi dulu dengan RT, RW, kemudian kelurahan, puskesmas dan komite sekolah. Ini semuanya harus bekerja sama. Kemudian yang keempat, pemenuhan PTM mulai dilaksanakan pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Artinya semua guru harus melakukan rapid test. Sebetulnya dalam ketetapannya itu swab. Cuman kemarin saya termasuk satu yang agak protes ya, karena dengan swab gaji gurunya aja kalau untuk PAUD aja berapa, TPQ berapa gitu. Kalau menggunakan swab siapa yang bayar gitu ya. Sampai kita mengusulkan harusnya pemerintah ini ya. Nah, sekarang aja pemerintah di semua rumah sakit kewalahan menangani swab. Itu data yang masuk gitu. Jadi 3 hari yang lalu saya kebetulan dapat share juga dari Bunda Eli bahwa rumah sakit mengalami kesulitan untuk penanganan swab yang diminta oleh masyarakat. Ya, karena sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana? Nah, nanti diupayakan silakan teman-teman menggunakan rapid test. Memang sih sedang Dinas Pendidikan khususnya sedang mengupayakan juga terkait dengan fasilitasi rapid ini, tapi ini juga tidak menjamin bisa berhasil ataukah tidak, bisa disetujui ataukah tidak. Kemudian yang kelima, pendidik dan PTK yang terganggu kesehatannya tidak boleh hadir. Ya, tidak boleh hadir. Ya, harus segera konsul ke dokter. Jadi harus menggunakan BDR gitu. Ya, guru yang usianya di atas 60. Kemudian guru yang hanya batuk saja itu tidak boleh masuk ke sekolah gitu, tidak boleh melakukan PTM. Jadi memang benar-benar sangat ketat sekali di situ tertulis di SKB itu diterangkan banget. Sosialisasi PTM kepada komite sekolah dan orang tua wali murid harus dilakukan oleh sekolah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan sosialisasi gitu ya, nah teman-teman bisa koordinasi dengan kita, dengan BK Paksi. Nanti kita akan kasih file apa-apa nih yang bisa di-share-kan ke wali murid gitu ya, sehingga nanti semuanya bisa memahami itu gitu. Jadi orang tua harus paham dulu
PTM itu apa gitu ya. Kemudian menyusun SOP, petunjuk pelaksanaan PTM di satuan pendidikan. Jadi teman-teman harus membuat SOP. Gitu, SOP di masing-masing sekolah. Nah, nanti kita juga akan menyampaikan beberapa SOP terkait pelaksanaan PTM ini dari dinas ke organisasi, nanti dari organisasi diteruskan ke ke lembaga gitu ya. Nah, ini bisa dilaksanakan tidak hanya untuk PAUD, SD, SMP, SMA, tapi juga untuk TPQ karena SKB-nya itu SKB 4 menteri. Termasuk diantaranya Kemenak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan form pendataan siswa terkait kondisi keluarga, kesehatan keluarga, riwayat perjalanan dan sebagainya. Nah, nanti ini yang kita bahas juga ya supaya nanti teman-teman mudah punya gambaran. Kemudian menyiapkan form persetujuan, kesepakatan mengikuti PTM sesuai dengan SOP. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan pemetaan siswa yang mengikuti PTM dan BDR. Kemudian mengatur jadwal untuk SIP rombel PTM-nya. Nah, data ini semuanya harus diserahkan nanti ke organisasi karena akan diserahkan lagi ke Dinas Pendidikan ataupun ke Kemenak. Kemudian tetap memberikan layanan BDR bagi orang tua yang memilih BDR untuk anaknya. Jadi kalau ya sekarang ini, kalau saya sih lebih menyarankan sudahlah kita BDR aja seperti yang biasa karena nggak terlalu banyak gitu ya persyaratan yang harus kita siapkan gitu ya. Karena memang sekarang masih riskan. Kemudian menyiapkan tim teaching PTM. Jadi teman-teman harus mempunyai guru-guru yang memang siap menjadi tim teaching BDR. Gitu. Kemudian menyiapkan jadwal dan materi PTM pasti ini ya. Nah, ini yang terkait dengan ketentuan-ketentuan. Nah, bagaimana sekarang? Sampai sini teman-teman dipahami ya? Bu Rahmani, suara saya mendayu-dayu kah? Kadang iya, kadang enggak, Bun. Oke, enggak apa-apa deh ya. Sampai sini teman-teman dipahami? Paham. Atau saya memang terlalu cepat? Enggak. Oke, baik. Nah, ini saya akan kasih tunjuk terkait beberapa surat ya yang nanti harus teman-teman juga lakukan. Nah, ini teman-teman kelihatan? Kelihatan, Bun. Kelihatan, Bun. Nah, ya mudah-mudahan terlihat ya. Lihat, Bun, ada. Oke. Agak kecil ya? Enggak, Bun, besar. Oke, siap. Oke, ini harus disampaikan ke organisasi. Jadi surat ini harus disampaikan ke organisasi yang nanti dijadikan bahan oleh Dinas Pendidikan apakah bisa dibuka tahun depan ataukah tidak. Gitu ya. Nah, semua teman-teman harus membuat ini. Ya, saya bacakan sedikit ya. Yang bertanda tangan di bawah ini, di atasnya tetap menggunakan kop surat ya. Iya, Bun. Terus yang bertanda tangan di bawah ini nama sampai unit kerja. Nah, dengan ini menyatakan siap melaksanakan kegiatan PTM sesuai dengan pedoman. Yang pertama, membentuk tim satgas sekolah. Jadi tadi sudah saya sebut ya, tim satgas sekolah. Ini nanti semuanya tidak begitu saja kita mengisi ini kemudian disampaikan karena kita ingin tatap muka. Nanti akan dicek ke lapangan oleh penilik. Semua penilik harus tegas untuk ini gitu. Ya. Untuk saat ini teman-teman dari rapat terakhir dengan Satgas Covid memang kita belum diizinkan untuk melakukan PTM. Gitu ya, untuk melakukan PTM, tapi persiapan ini teman-teman harus lakukan
Kenapa? Karena begitu nanti mungkin nggak Januari barangkali, tapi Februari kemudian Satgas COVID menyatakan oke gitu ya. Teman-teman, ini persyaratannya sudah ada. Gitu, sudah dipenuhi gitu ya. Kemudian melakukan koordinasi dan bersinergi dengan layanan kesehatan terdekat yang tadi ya. Kemudian memiliki toilet bersih, menyiapkan sarana tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyiapkan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan secara periodik. Ini wajib dilakukan. Tadinya ditetapkan sebelum anak masuk itu disemprot, jadi 1 jam sebelumnya. Kemudian setelah anak pulang gitu ya, walaupun kita hanya 5 anak, itu disemprot lagi. Setiap hari seperti itu. Nah, kemudian kita bilang, waduh Pak, itu biayanya berapa Pak Kadis? Kalau untuk PAUD, jujur aja deh Pak, nggak sanggup, saya bilang gitu. Akhirnya dirubah, ini berlaku untuk semua ya, dari PAUD sampai dengan SMA. Kemudian disepakati secara periodik, jadi bisa 1 bulan itu 2 kali, gitu ya, atau seminggu sekali aman gitu ya. Kemudian wajib menerapkan wajib masker untuk guru, anak, serta menyiapkan masker cadangan. Jadi teman-teman harus menyiapkan masker cadangan di sekolah. Kalau terjadi apa-apa gitu ya, maksudnya anak-anak lupa, orang tua maskernya ketinggalan, maskernya jatuh, itu tidak boleh dipakai lagi, maka sekolah memberikan masker cadangan. Ini harus ada. Terus kemudian memiliki termogan dan menyiapkan petugas untuk mengukur suhu tubuh gitu. Kalau di PAUD kemarin kita mencoba menyampaikan bahwa termogan itu tidak harus semua guru punya gitu, semua kelas punya gitu ya, atau tidak menyiapkan petugas 1 di depan gitu ya, karena yang yang mengukur suhu tubuh itu hanya 1 gitu ya, karena termogannya cuma 1. Tapi mungkin nanti kita bisa bergantian shift-nya itu, nah guru lah yang memegang termogannya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sih minimal 1 ada ya di sekolah ya. Kalau bisa sih 1 sekolah itu disesuaikan dengan kelasnya, rombelnya. Kemudian memiliki pemetaan warga sekolah yang tadi ya sudah saya bahas. Nomor 10 juga sudah saya bahas. Kemudian nomor 11 itu sebetulnya sama dengan nomor 9, cuman bedanya perjalanan saja, isolasi mandiri. Kemudian mendapat persetujuan sama. Kemudian yang ke-13. Menyiapkan ruang UKS atau ruang khusus jika ada peserta didik yang sakit. Nah, ini juga menjadi persyaratan. Jadi kalau sekolah kita kecil, bagaimana? Itu masih menjadi ketetapan. Makanya belum tentu nanti kita diizinkan sekolah kita untuk membuka PTM ini, gitu ya. Karena bisa jadi kita nggak punya ruang khusus gitu. Kalau misalnya ini ya alunan ilmu. Nah, nanti kelas yang lain bisa dipergunakan karena ada beberapa kelas, dan 1 kelas nanti dipergunakan untuk kelas ruangan khusus untuk UKS. Jadi kalau ada anak yang sakit harus dipisahkan di situ. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 14 tidak membuka kantin. Jadi ini tidak boleh membuka kantin, termasuk tidak mengizinkan pedagang berjualan di lingkungan sekolah. Ya, dengan radius 1 km ini ya sebetulnya. Tidak boleh. Jadi di lingkungan sekolah itu tidak boleh. Pokoknya di lingkungan sekolah nggak boleh aja ada orang jualan. Gitu. Kalau nggak boleh ada orang jualan, emak-emaknya boleh jualan nggak, tetap aja enggak. Ntar emaknya nongkrong di situ. Kemudian menentukan batas antar jemput peserta didik. Jadi nanti peserta didiknya itu dijemput dan diantar tidak
berdekatan dengan lingkungan sekolah. Gitu. Jadi harus ada jarak. Misalnya nih, oh diantar sampai 11 itu jadi 100 meter dari sekolah. Nah, nanti dia jalan ke sekolah. Dan guru juga udah siap tuh, udah standby. Jadi ngelihat tahu anaknya itu walaupun agak jauh di dropnya gitu 50 meter kah, 100 meter kah, tapi guru juga tetap harus menjaga, melihat gitu ya, menyambut. Kemudian melakukan pengaturan jalan keluar atau jalur keluar masuk peserta didik. Jadi kalau ada satu anak masuk, kemudian ada anak yang keluar, itu sebetulnya ditetapkan di sini berbeda jalur, gitu. Nah, memang yang kesulitan itu PAUD. Kalau PAUD-nya yang kecil, gimana kan pintunya satu, itu aja, gitu ya. Nah, jadi gimana ini? Makanya harus bergantian. Guru harus sudah menetapkan kapan saatnya ini. Jadi nggak boleh apa tuh kan kita biasanya keluar gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jalurnya itu harus jelas gitu ya, karena sesekali-kali dan sewaktu-waktu akan ada sidak ya. Depok karena termasuk Depok itu yang tinggi, makanya vaksin Depok dapat duluan kan, silakan yang mau divaksin gitu ya. Nah, kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan orang tua. Jadi kalau misalkan anak sudah sampai rumah, itu dimonitor juga ya teman-teman. Nggak boleh anak-anak pulang sekolah tepat waktu, tapi nggak sampai rumah, pergilah ke mall itu orang tuanya. Nah ini juga harus jadikan monitoring gitu, supaya orang tua sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Kemudian menyiapkan pembelajarannya, ini pasti ya. Yang tidak mau melakukan PTM tidak boleh dipaksa. Jadi tetap menggunakan BDR. Baik teman-teman, dari sini mungkin sementara itu dulu gitu ya, karena ini masih lumayan banyak gitu ya. Gimana Bu Rahmani? Baik teman-teman, bagaimana sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan dulu enggak gitu? Kalau enggak, saya lanjutin. Mungkin lanjut aja kali Bun ya, nanti di sesi terakhir baru kita aktifkan tanya jawabnya. Dicatat dulu teman-teman ya, yang mau ditanyakan. Silakan Bunda. Oke, baik. Saya lanjutin ya. Nanti teman-teman kita sudah menyediakan juga ada kalau tadi apa ya? Tadi nomor berapa ya? Oh, surat pemeriksa ya tadi ya. Oh, ini surat pernyataan sekolah udah. Kemudian surat kesediaan. Oke. Kok ini lagi ya? Sebentar ini teman-teman kok nggak keluar. Ya Bun, sabar Bun. Nah ini sudah keluarkah? Belum. Hah? Belum. Belum ada Bun. Oh iya. Yang keluar surat pernyataan sehat? Ya Bun. Ya oke. Jadi nanti teman-teman harus ada surat pernyataan sehat ya. Orang tuanya harus mengisi ini juga. Kemarin kita sempat membuatkan gitu ya, saya buatkan ini bersama Bu Kasih dan nanti akan diedarkan ke teman-teman. Tapi yang paling utama adalah surat edaran kesediaan ya, kesediaan orang tua untuk mengikuti PTM ya. Nah, itu wajib ya teman-teman. Jadi semua orang tua harus mempunyai itu gitu ya.
Sekarang yang muncul apa Bu Rahmani? Pernyataan kesediaan mengikuti pembelajaran tatap muka. Kesediaan ya? Ya, Bun. Ya, oke. Jadi itu nanti kesediaan ini menjadi prasyarat ya. Prasyarat sekolah. Upayakan ini sudah diedarkan nih teman-teman, udah diedarkan. Pada saat teman-teman mau ini ya, mau Terima rapor. Ini diedarkan dulu nih. Orang tua sudah bawa tuh, dibawa ke sekolah lagi. Jadi bersedia tidak. Nah, dari hasil ini dilakukan pemetaan, gitu kan. Jadi kalau tidak bersedia, ya bukan tidak kapasi sebetulnya. Jangan lebih mengarahkan teman gitu ya, mengikuti BDR. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi sekali. Kemudian termasuk persyaratannya juga memang sangat banyak sekali gitu ya. Nah, tapi kalau kita nanti BDR, ada ketetapan nih teman-teman. Nah, ketetapannya itu adalah 40, itu maksimal hanya 40%. Gitu, di seluruh Indonesia, di dalam SKB. Nah, kalau 40% berarti berapa tuh gitu. Nah, kalau 40% berarti hanya setiap anak itu maksimal 1 pekan itu hanya sekali saja ke sekolah. Yang ke sekolah hanya 5 anak maksimal. Gitu. Kecuali kalau sekolahnya besar ya. Kalau sekolahnya besar itu dari 1 kelas isi 15. Kalau kita punya kelas di 4 kelas, berarti tiap kelas hanya 5. Kita punya anak dikali 4 kelas itu. Gitu. Nah, itu pun harus diperhatikan. Nah, itu ya teman-teman. Ini enggak saya sebutkan karena ini hampir-hampir sama yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi nanti kesediaan ini dicoret bersedia apa tidak bersedia orang tuanya. Gitu ya. Nah, kemudian melampirkan surat keterangan kesehatan ini dicoret dari layanan kesehatan. Anaknya rapid dulu. Anaknya rapid. Atau minta surat keterangan sehat minimal dari puskesmas. Gitu ya. Atau dari klinik. Nah, seperti itu. Harus disertakan. Kemudian mengantar dan menjemput anak tepat waktu di titik yang sudah. Jadi harus tepat waktu, nggak boleh berlama-lama di sekolah. Jadi kalau masuknya jam 8, maka jam 8 kurang 5 itu sudah di sekolah gitu ya. Nah, tidak boleh setengah 8 di sekolah karena jam 8 mau kita mulai. Udahlah setengah 8 dulu. Nah, itu juga tidak boleh. Nggak boleh berlama-lama. Gitu. Kemudian 3, bila peserta didik tidak diantar jemput, maka orang tua memastikan keberangkatan dan kepulangan peserta didik tepat waktu. Baik itu menggunakan ojek, menggunakan apapun gitu ya. Nah, itu harus dimonitoring. Makanya ketika anak sudah sampai rumah, guru harus memonitor, Bu, Pinkan sudah sampai rumah. Kemudian yang keempat, komitmen untuk selesai kegiatan PTM, kegiatan PTM, dan tidak mengunjungi kegiatan dan
tidak mengunjungi teman lain. Selain mengunjungi teman lain. Jadi nggak boleh mampir-mampir. Kemudian yang kelima, anak membawa bekal makanan dan minuman yang sehat dari rumah untuk kebutuhan selama PTM. Ya, tidak boleh berbagi dengan guru, berbagi dengan guru. Ya, berbagi. Biasanya kita berbagi ya dengan guru, dengan anak murid gitu. Dengan anak murid gitu ya. Nah, ya nggak boleh. Yang biasanya kan kalau Bu Rahmani kita biasanya ini ya Bu Rahmani, siapa yang mau berbagi dengan Bu Guru? Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Jadi anak harus makan makanannya sendiri, minum minumannya sendiri, gitu ya. Yang dibawa dari rumah, gitu. Anak membawa sarana protokol kesehatan yang dibutuhkan seperti masker pengganti, sanitizer, kemudian sarung tangan atau handuk. Nah ini anak membawa di tasnya. Jadi selain guru menyediakan pengganti, anak juga membawa penggantinya di tasnya, ya. Kemudian yang ketujuh, tasnya, ya. Kemudian yang ke-7 aturan dan protokol kesehatan. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah ini harus setiap hari atau setiap kali disampaikan ke guru. Kemudian yang ke-8 berinteraksi di kemudian sekolah orang tua kesehatan. Jadi orang tua yang kesehatan. Kemudian orang tuanya tidak boleh berdekatan dengan orang tua lain, termasuk dengan guru. Jadi harus jaga jarak dengan guru juga. Jaga jarak. Kemudian yang ke-9 berkomitmen dengan pedoman PTM jarak. Kemudian yang ke-9 berkomitmen dengan PTM. Ini dikerjakan target ya. Insya Allah nanti panduannya akan dikirimkan bila dari bidang hukum sudah selesai, gitu ya. Karena ini juga belum disahkan. Karena untuk Satgas COVID ini bidang hukum. Karena untuk Satgas tahan. Ya, oke. Nah, kemudian apabila tidak tersedia mengikuti PTM, ditulis bahasanya di sini orang tua, gitu ya. Di sini. Kalau orang tua tidak bersedia mengikuti PTM, berarti belajarannya BDR ya. Perlu minta surat dari dokter. Nah, ini ditandatangani oleh orang tua di atas meterai. Meterainya meterai 6.000. Oke. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Ini Oke, baik. Ada pertanyaan ya. Kalau surat keterangan sehat dari puskesmas, apa bukan bisa dipahami apa yang disampaikan? Untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas, bersangkutan harus diperiksa secara langsung oleh dokter yang bertugas dan resiko harus ke tempat umum. Iya, ya. Inilah makanya karena ini sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri, maka kita harus mengikuti protokol itu, gitu ya. Oleh sebab itu, kita minta surat keterangan, usahakan itu surat keterangannya dokternya yang kliniknya nggak terlalu rame, jadi cari waktu-waktu yang mungkin agak senggang, gitu ya. Nah, karena surat
tangan dokter itu harus rapid ya, nggak harus yang bisa silakan tangan saja. Ya, gitu ya, Bu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin sampai di sini Bu Rahmani, mungkin saya itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita sambungkan dengan beberapa kata-kata Bun, Bun, dinas. Bun, Ya, silakan. Bu gurunya juga harus mengeluarkan keterangan surat sehat juga ya, Bun? Ya, kalau Bu Guru itu harus ya. Jadi Ya, sebelum silakan. mengajar, Bu Guru itu dirapid dulu. Gitu. Ya. Jadi untuk PTM terima kasih, ini Bun. tatap muka ini, jadi Bu Guru ya harus dipersiapkan dulu gitu, untuk PTM. Untuk rapid, jadi Bu Guru ya ingat enggak tahun ajaran baru tahun berapa, tanggal berapa? Tahun ini, Bun, tanggal 13. Dan berapa? 14 apa 13? Jadi kita masuk tahun ajaran baru teman-teman tanggal 11 ya. Jadi tanggal 11 kita masuk tahun ajaran baru ya, semester 2. Nah, sebelum tanggal 11 yang setelah kita mendapatkan hasil dari orang murid kesediaan, kemudian kita buat pemetaannya, kemudian nanti pemetaan dan hasil itu rangkumannya dikirimkan ke BKPASI dengan menyertakan surat pernyataan siap kalau memang siap. Kalau tidak, hanya disampaikan suratnya itu ya tidak siap, belum siap. Ya kan, setelah siap, maka teman-teman kalau mau PTM berarti teman-teman gurunya akan untuk rapid. Ya, teman-teman baru menyiapkan gurunya untuk rapid. Jadi pemetaannya dulu untuk menyiapkan baru disiapkan, begitu ya. Jadi pemetaannya dulu tuh disiapkan, baru menyiapkan. Artinya nggak ada lagi, Bun. Dari ini diharapkan ada medical untuk dari petugas kesehatan medikan ya, dari sebentar saya Bu Rahmani tidak ada lagi. Nanti teman-teman insya Allah kita juga akan mendapatkan SOP. Jadi ini gambaran SOP dulu ya, gambaran awal SOP-nya dulu ya. Insya Allah nanti akan diberikan ini
diberikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, SOP ini untuk pembelajaran tatap muka, teman-teman harus menggunakan seperti ini. Harus buat SOP-nya, ya. Dasar hukumnya apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, gitu ya. Kemudian ini bla 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 bla, ya, bla 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 ini sesuai dengan yang ada di KB, gitu ya. Nah, kemudian beberapa yang tadi sudah saya bahas di sana itu dimasukkan, gitu ya. Dimasukkan. Ini ada sampai sekitar 23 SOP-nya, ya. Ini nanti bisa buat teman-teman bahan gitu ya, bagaimana sih untuk membuat SOP-nya gitu ya. Nah, nanti ini bisa dijadikan bahan acuan teman-teman di sekolahannya untuk membuat SOP. Ya. Ya. Bisa dipahami ya. Misalkan kalau siswanya di rapid, Bunda Fazia dan Mauza. Dari mana ya, Bun? Bu Fazia dari mana ya? Yang di chat. Saya Bisa perwakilan orang tua dari PAUD Rodatul Mukminin, Bun. Oke, dari Rodatul Mukminin, MTKS Rodatul Mukminin. Ya, misalkan kalau anak sudah dites di rumah ya, secara mandiri, apa bisa dengan menunjukkan hasil tes rapid tersebut saja. Jadi tidak perlu ke puskesmas atau tempat kesehatan dengan memakai surat kesehatan. Ya. Jadi kalau hasil rapid sudah pasti ya, kalau sudah di rapid itu kan nggak mungkin kita nggak mungkin kita kan kalau rapid itu artinya sudah dari petugas kesehatan, dari layanan kesehatan. Mau itu dilaksanakan di rumah gitu ya, mau dilaksanakan di rumah atau petugasnya datang atau bagaimana, tapi kan hasilnya ada, hasil tes rapid itu. Tes rapidnya kan sesuai dengan standar yang ada di puskesmas atau di layanan kesehatan yang lain. Nah, itu boleh dipersilahkan. Gitu ya. Begitu ya, Bun. Ya, hasil rapid ada di layanan kesehatan ya, Bun. Jadi gini kan sekarang bisa beli rapid mandiri gitu ya, Bun ya. Kadang di online atau gimana. Nah, mungkin misalkan jadi anak tuh biar tidak keluar rumah. Nah, oh, maksudnya menggunakan rapid mandiri beli terus nanti itu ini gitu ya. Tes sendiri. ya betul, tesnya di rumah. Nanti ada hasilnya kan. Nah, itu apakah bisa dengan menentukan hasil positif saja gitu, Bu. Jadi minimalisasi anak tidak keluar rumah, apalagi kayak kesehatan itu kan ke puskesmas atau ke klinik atau bagaimana itu takut juga ada pertanyaan tadi gitu, Bun. Begitu sih Ya. gimana tuh, Bun? Untuk saat ini belum diizinkan karena tes rapid mandiri juga belum menjadi satu rekomendasi dari kementerian gitu. Sehingga tetap harus menggunakan dokter atau layanan kesehatan yang ada. Karena itu yang sudah ditetapkan dengan SKP 4 Menteri dengan ketetapan dari Pemda Depok. Gitu. Jadi nanti kalau banyak masukan terkait dengan rapid mandiri, dengan beli alatnya dan sebagainya, mungkin nanti juga bisa jadi bahan pertimbangan dari Pemda gitu ya. Tapi untuk saat ini karena memang sangat tinggi untuk anak-anak itu berapa persen ya kemarin terakhir tuh. Nah itu makanya kita masih mengarahkan PPN itu sebaiknya guru-guru atau sekolah masih mengacu kepada BDR gitu. Jadi makanya kemarin sempat ngobrol tuh sama teman-teman ya organisasi yang lain.
Ya, kita kalau anak masuk anggap aja tamasya di sekolah. Jadi mengenal lingkungan sekolah aja gitu. Biar kenal lingkungan sekolahnya aja gitu ya. Seperti itu. Nah, Ya, ada pertanyaan lagi, Bunda. kalau nggak punya wastafel, punya kayak begini boleh juga dipakai. Punya wastafel pakai. Nah, wastafel kayak begini boleh juga pakai. Karena kayak wastafel ya. Ini kan. Ada pertanyaan lagi, Bunda? Oh iya, oke. Dari Bu Umah. Apa ada batas minimal atau maksimal berlakunya surat keterangan sehat? Kemudian dari Bu Pipit, Tidak. kalau ada siswa yang satu Brahmani bacanya. Oh, satu-satu aja, Bun. Oke, Bun. Ya, saya Karena jawab bisa ya, Bu Uma. direkap. Surat keterangannya minimal dan maksimal berlakunya tidak ada, kecuali nanti ada anak tersebut sehat kemudian tiba-tiba dia sakit. Maka dia harus memberikan, setelah dia masuk, memberikan medical record. Yang kedua, dari Ibu Pipit, Bun. ya, Kalau ada siswa yang anggota keluarganya pernah terkonfirmasi positif, tapi udah berapa bulan yang lalu, maka wajib rapid test lagi, Bun. ya. Jadi kalau sudah beberapa bulan kalau yang lalu sehat itu ada kan, ada rekamannya ya, ada rekamannya ya yang di surat yang tadi. Nah nanti kalau untuk rapid, kalau rapid memang kan tadi tidak ya, boleh hanya surat kesehatan saja, keterangan sehat aja, minta ke dokter keterangan sehat aja. Jadi nggak harus rapid. Ya, tidak harus rapid karena rapid kan juga cuman bertahan cuma 3 hari kan. Rapid itu bertahannya cuma 3 hari, makanya surat kesehatan saja sudah cukup gitu. Jadi minta surat kesehatan aja ke puskesmas atau minta surat kesehatan ke dokter yang ada di sekitar lingkungan rumah gitu kan. Nah, itu saja sudah cukup. Ya. Rapid itu diutamakan pada anak-anak yang orang tuanya punya komorbid, kemudian dia berinteraksi dengan orang yang sudah positif COVID gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berbulan-bulan yang lalu gitu ya, itu hanya dicantumkan saja, tetapi tidak perlu. Nggak lagi. Rapid, ya. Ya, Bun. Nah, kalau apakah rapid testnya itu cukup sekali di awal PTM? Iya, gitu. Jadi kalau dia pernah terkontak gitu ya, cukup PTM-nya rapidnya sekali saja di awal gitu. Kalau nanti ada dia gejala gitu ya, ada gejala kan sudah ketahuan awal rapidnya itu positif atau awal rapidnya negatif. Tapi kemudian dia punya gejala, misalnya batuk dan sebagainya. Jadi ketika anak batuk, itu anak tidak boleh masuk sekolah ya teman-teman. Nggak boleh masuk TPQ gitu. Jadi jangan dianggap enteng, cuman batuk sedikit gitu. Biarin aja deh, anak timbang ngaji doang gitu. Nah itu tolong diperhatikan ya. Ya Bun. Sementara udah deh di rumah aja dulu ngajinya via ini aja, WA aja gitu. Nanti didengerin, nanti dibetulin gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Ya. Bu Ida gitu ya. Nanti biar kita tetap kondisikan. Ya Bun, siap. Kemudian misalnya masuknya tanggal 7 Januari, surat keterangan sehatnya maksimal harus tanggal tertentu gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita masuknya tanggal 7, ya kita ke dokter tuh tanggal 6.
gitu. Ya paling tidak tanggal 5 lah ya ke dokter gitu. Kalau misalkan aduh waktunya sama tanggal 6 hari Minggu kan. Ya udah Sabtu lah gitu. Ya. Jadi keterangan sehat itu biasanya kalau keterangan sehat itu kan berlakunya juga enggak lama ya. 3 sampai 7 hari biasanya. Kalau surat keterangan sehat boleh dari dokter pribadi atau klinik mandiri yang buka praktek di sekitar rumah diizinkan. Iya, boleh. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Boleh. Jadi tadi kan makanya kita harus ada koordinasi MOU dengan ini kalau sekolah ya dengan puskesmas, klinik atau yang lainnya. Nah, makanya tadi saya sebut surat keterangan dokter itu boleh ya. Surat keterangan sehat ya. Itu boleh dari puskesmas, boleh dari klinik, boleh dari rumah sakit, boleh dari dokter pribadi gitu. Tapi yang jelas mereka punya kualifikasi boleh mengeluarkan surat keterangan sehat gitu. Ya, bukan dari psikolog gitu ya. Bukan dari guru yang lain gitu, tapi tetap dokter gitu. Makanya tadi saya bilang dokter yang dekat rumah aja. Ya. Periksa dokter tetangga kita ada yang dokter, boleh nggak? Boleh. Kan itu dokter juga gitu. Maksudnya beliau punya hak loh mengeluarkan orang beliau punya izin ya membuka klinik, beliau punya izin untuk memeriksa orang gitu ya, orang sakit. Jadi boleh ya Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Aman orang yang pernah terkonfirmasi COVID berapa hari untuk bisa PTM? Nah, kalau sudah terkonfirmasi COVID, jelas ada COVID, maka batas amannya 1 bulan. Dia misalnya terkonfirmasi COVID nih, jadi dia kan harus swab dulu, isolasi mandiri 14 hari, kemudian harus swabnya 2 kali selama 1 pekan, kemudian 1 pekan lagi gitu ya. Jadi praktis itu 1 bulan. Hampir kurang lebih 1 bulan ya, Albayinah. Untuk bisa masuk ke PTM lagi. Jadi kita sarankan teman-teman karena PTM itu sangat riskan dan PTM itu hanya 40% maksimal. Ya, mohon diperhatikan. Hanya 40%. Maka kita sebetulnya dari kami, dari BK Paksi, lebih memberikan rekomendasi teman-teman menggunakan BDR. Tetap menggunakan BDR dan insya Allah nanti di awal Januari, insya Allah sekitar tanggal 6 kita sudah akan mengeluarkan ini ya untuk kurikulum BDR untuk di semester genap. Di semester genap nanti akan kita share untuk panduan BDR kita, ya kurikulum BDR kita. Nah untuk kurikulum BDR itu teman-teman tolong jangan hanya disimpan di HP, di print. Nah ini kan ternyata hasil dari penilik itu ada bahkan yang cuman ini aja ada di HP gitu ya, bukan disimpan di HP gitu, bukan disimpan di laptop. Ketika kami men-share gitu ya, ketika kami men-share itu yang digunakan gitu, baik itu untuk TPQ maupun untuk PAUD, itu di print gitu, dipergunakan. Terus buku monitoringnya itu dipergunakan dan itu untuk 1 anak. Setiap anak harus punya, bukan untuk satu untuk 1 sekolah, tidak. Tapi setiap anak harus punya gitu. Setiap 1 minggu setiap anak dikasih gitu ya. Setiap 1 minggu sekali setiap anak dikasih gitu ya untuk buku monitoring gitu ya. Jadi jangan hanya disimpan. Kalau seperti itu kita tidak bisa melihat kita ini punya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab untuk diamanahkan menjadi sekolah yang kedepannya bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi amanah itu tidak boleh diabaikan gitu ya. Nah, insya Allah orang tua dengan kerjasama dengan orang tua dengan komite ini akan bisa membantu gitu, akan bisa membantu kita
Karena memang nanti komite juga harus memberikan persetujuan apakah ini bisa dibuka ataukah tidak gitu. PTM itu bisa dilakukan ataukah tidak gitu. Kalau murid kita ada 30 gitu ya. Ya satu anak kan, kalau guru mah tiap hari ya ke sekolah. Kalau satu anak seminggu bisa sekali saja maksimalnya. Ya, untuk ke sekolah itu. Jadi itu tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Bukan berarti wah terus kita masuk brok satu kelas masuk semua 15 anak gitu ya. Tidak. Tidak seperti itu. Masuk itu kalau 15 murid kita yang masuk hanya 5. Itu maksimalnya. Jadi kalau satu sekolah kita cuma dapat berapa gitu. Dan itu diatur gini, oh kan misalkan saya punya 3 kelas. Tapi kelasnya kecil-kecil. Satu kelas itu ada 15. Nggak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Karena sarana prasarananya tidak mendukung untuk anak berinteraksi. Karena satu anak harus berjarak minimal 1,5 meter. Gitu ya. Nah, ini kita harus bersabar memang. Disuruh bersabar, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya. Kalau orang tuanya tidak mau atau mengizinkan anaknya untuk ke pusat kesehatan, apakah tetap boleh PTM? Tidak. Tidak boleh PTM. Jadi anak harus BDR. Ya, layanannya harus BDR. Makanya guru harus punya tim tadi, tim pembelajaran. Jadi mempersiapkan untuk BDR gitu ya. Nah, kalau BDR juga kan boleh home visit gitu. Sesekali home visitnya dipindah ke sekolah, kan sama aja seperti itu sebetulnya. Logikanya sama seperti itu gitu. Kalau ke home visit kan kita 5 anak gitu ya. Nah, mungkin hari ini kita akan mengenal lingkungan sekolah gitu. Jadi pakai seragam tuh. Jadi seragamnya dipakai deh gitu ya. Gitu ya. Jadi sesekali, artinya sesekali anak itu untuk mengenal sekolah gitu ya. Kalau masuk sekolahnya di sistem per sesi atau shift, jadi dalam satu hari ada beberapa sesi dengan ruangan kelas yang sama, bagaimana? Boleh, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan sebelumnya disemprot disinfektan, ya 1 jam sebelumnya disemprot disinfektan. Kemudian anak pelaksanaannya maksimalkan 30 menit. Sampai berapa tuh 1 jam maksimal. 1 jam itu 1 jam pembelajaran, jadi 40 menit. Kemudian habis anak pulang disemprot lagi disinfektan. Tunggu lagi 1,5 jam baru boleh anak masuk. Ya guru mau masuk sampai sore. Kalau saya nggak mau ngurusin anak PAUD masuk sampai sore, mabok. Gitu. Ya, jadi harus disemprot dulu. Pagi kita masuk jam 8 misalnya ya. Jadi jam 7 harus disemprot disinfektan. Diamankan dulu tuh. Guru tidak boleh ini dulu. Nanti anak masuk kan jam 8. Oke, sampai 1 jam pembelajaran, 40 sampai 60 menit ya maksimal itu ya. Kemudian nanti disemprot lagi. Guru pulang lagi tuh. Habis nyemprot, ya nyemprot sekitar 1 jam lah ya, nyemprot kelas. Atau 15 menit lah paling cepat. Serot gitu doang. Ya, tapi itu harus hati-hati. Kalau kita nggak benar, nyemprotnya juga percuma. Kemudian disemprot ya, 15 sampai 30 menit. Habis itu, teman-teman boleh meninggalkan tempat, pulang lagi 1,5 jam, balik lagi. Masuk anak yang berikutnya. Gitu. Ya itu kalau mau gitu. Jadi jam 12 masuk lagi gitu ya, atau jam 11:30 masuk lagi.
ya. Terus nanti pulang harus disemprot lagi. Gitu. Jadi ritmenya sama. Gitu. Makanya disebutnya periodik. Di periodik itu tadinya memang dijelaskan banget, tapi disebutnya periodik karena diasumsikan teman-teman ini anaknya hanya masuk gitu ya, 5 anak itu satu anak ini, satu grup 5 anak ini hanya 1 minggu sekali, gitu. Artinya bisa masuknya kalau 3 berarti bisa Senin, Rabu, Jumat misalnya kan, 15 anak kan, yang 5 masuknya Senin, yang 5 lagi masuk Rabu, yang 5 lagi masuk Jumat. Karena maksimal 40% PTM, 60% BDR. Itu dari total keseluruhan, bukan total per kelas. Ya, itu SKB-nya. Gitu ya, Bu Uma ya, sudah saya jawab. Kemudian kalau begitu per Januari nanti ada 2 macam pembelajaran ya, BDR dan tatap muka. Iya, betul. Boleh, tetapi ketika tatap muka ketentuannya tadi harus dipenuhi dulu. Yang banyak tadi harus dipenuhi dulu. Ya, teman-teman harus memberikan surat juga ke BK Paksi yang nanti akan dirapatkan kembali di Dinas Pendidikan. Jadi dikumpulkan itu semua teman-teman di unit itu semuanya harus mengumpulkan. Yang tidak mengumpulkan, maka ini kan nanti akan dilaporkannya ke Satgas Covid. Gitu ya. Ya, yang tidak mengumpulkan ya berarti dianggap full BDR. Gitu ya. Terus kemudian bergantian terjadwal, lalu bagaimana dengan rencana pembelajaran? Nah, maksudnya bergantian terjadwal ini BDR kan kita biasanya masuk nih, BDR kan ada home visit. Sekarang home visitnya dipindah ke sekolah gitu Bu, maksudnya ya. PTM itu BDR yang home visit dipindahnya ke sekolah, jadi nggak home visit di rumah orang tua. Nah, simpelnya memahaminya begitu. Simpel memahaminya seperti itu. Rencana pembelajarannya bagaimana? Sama seperti BDR. Full sama seperti BDR. Jadi, kalau hari ini misalnya ya, saya akan pegang nih, contohnya 15 anak. Nah, biasanya kelompok 1 itu masuknya Senin, kelompok 2 masuknya Rabu, kelompok 3 masuknya Jumat. Nah, Senin, Rabu, Jumat, anak yang kelompok 1 itu di sekolah. Kelompok 1 masuknya hari Senin di sekolah. Kelompok 2 masuknya hari Rabu di sekolah. Kelompok 3 masuknya hari Jumat di sekolah juga gitu. Kan 55 tadi ya, anak murid saya kan 15. Nah, pembelajarannya sama seperti yang selama ini kita buat BDR, pakai BDR. Cuman ini home visit yang dipindahkan ke sekolah. Itu aja. Pemahaman yang paling simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Untuk menentukan siapa yang bersedia PTM dan siapa yang BDR, bagaimana caranya agar sesuai formasi 40-60? Yang dimaksud formasi 40-60 itu adalah begini Bu, jangan salah pemahaman. Berarti dia boleh dong 40% ini enggak PTM gitu, tidak. Maksimalnya 40% PTM. Kalau dalam satu sekolah itu 100% tidak mau menggunakan PTM, nggak apa-apa, malah bagus. Tetap BDR 100% seperti selama ini, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi kalau BDR itu kan ada home visit, ya nggak, di rumah, ke rumah orang tua, gitu ya. Tetap menggunakan itu. Tetap aja jalanin, nggak masalah.
gitu. Artinya teman-teman untuk kesediaan tadi ditulis tidak bersedia. Gitu. Nah, tadi kan membagikan surat. Ini berlaku untuk SD, SMP, SMA ya. Surat nanti disampaikan ke semua sekolah. Kemudian mereka ngisi kan. Nah, kemudian setelah mereka mengisi, kita analisa berapa nih orangnya. Mungkin dari satu sekolah, kita muridnya 30, satu ikut nggak mau sekolah, gitu, nggak mau ke sekolahan, gitu ya, nggak mau ke PAUD, nggak mau ke SD atau apa ya. Berarti yang 20 mau ke 10 tadi gitu ya. Yang 20 tadi nanti yang boleh ke sekolah. Tapi dari perbandingannya adalah 15. Kalau 15 berarti ada 5. Jadi kalau begitu dari 21 sekolah mungkin hanya 7 sampai 8 yang boleh ke sekolah. Tapi kalau ada 7 atau 8 harus dibagi 2 kelas. Tidak boleh dalam satu kelas. Nah, dipahami enggak ya? Nanti semua SD juga seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Nggak lewat chattingan juga boleh teman-teman. Langsung disampaikan. Mic-nya bisa dinyalakan. Kan lagi, Bun. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya, boleh. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Maaf, saya tadi terlambat. Jadi ini startnya Ya, Bu mulai Iva. sampai kapan? Silakan, Mulai Bu Iva. kapan? Mulai kapan? Terus sampai kapan? Putus-putus ininya ya. Apa coba diulang pertanyaannya? Apa diulang pertanyaannya? Apa coba pertanyaan? Bu Iva bisa diulang pertanyaannya? Mulainya pertanggal kapan Bunda? Oke, jadi Terus kira-kira udah ada gambaran sampai kapan gitu? Jadi untuk PTM ini saya ulang lagi ya, karena tadi ada yang PTM ini ya mungkin ya, kita ada yang mulainya semester genap. Jadi dimulai dari tanggal 11 Januari, tapi harus memenuhi persyaratan dan prosedur, harus memenuhi yang tadi ditetapkan. Jadi belum tentu diizinkan kalau persyaratan tadi belum memenuhi. Gitu ya. Sampai kapan? Selama 2 bulan pertama itu masa transisi. Kemudian ketika masuk ke 3 bulan itu adalah kebiasaan baru.
Itu kebiasaan baru. Jadi ketika kebiasaan baru, gitu ya, ketika kebiasaan baru, teman-teman bisa nggak melaksanakan ini full gitu ya? Belum tentu, karena akan nanti disurvei lagi dan dilihat lagi pertumbuhannya. Dan ini ditentukan oleh Satgas COVID. Itu ya. Jadi boleh kebiasaan baru itu bukan kita yang menentukan, Satgas COVID. Termasuk pelaksanaan tanggal besok ini, tanggal apa namanya 11 itu boleh atau tidak itu nanti nunggu dari Satgas COVID dulu. PDR di semester 2 mengikuti kurikulum Disdik lagi gitu ya. Kita DKPASI sudah mempunyai kurikulum BDR, kurikulum gitu ya. Sudah punya BDR. Jadi nanti menggunakan kurikulum yang disebarkan oleh BKPASI. Ya, semester 1 kemarin juga sudah kita edarkan ya. Jadi semester 1 kemarin juga sudah kita punya. Jadi Oke, Bu. Nah, ini ada dari Pak Adi nih. Apakah ada sanksi-sanksi yang akan betul. Nanti di perwal, ini kan dituangkan dalam perwal. Perwalnya belum turun. Nanti perwalnya insya Allah sekitar tanggal berapa ya kemarin? Direncanakan sih tanggal 18 bulan ini ya. Mudah-mudahan tanggal 20 sampai 25 sudah ada. Jadi nanti akan ada perwal dari dari Pemda yang itu nanti mencakup dengan sanksi-sanksi. Salah satunya adalah pembekuan izin operasional. Baik itu nanti berlakunya mulai dari Kemendikbud dan Kementerian Agama gitu. Jadi sanksinya adalah penutupan. Jadi nanti berurut sih sanksinya sebetulnya mulai dari peringatan, kemudian kunjungan kan monef dari penilik itu dilakukan intens, terus peringatan, kemudian setelah diperingatkan ternyata responnya nggak ada, ya nanti ditutup, setelah ditutup pencabutan izin operasional. Demikian Pak. Teman-teman ada lagi? Doain ya, mudah-mudahan kurikulumnya segera selesai sehingga nanti insya Allah sekitar tanggal 6 Januari kita sudah mendapatkan kurikulum BDR dari BKPASI yang sudah disusun oleh BKPASI. Sehingga nanti teman-teman bisa mengacu ke sana, baik itu TPQ maupun PAUD. Oke, baik teman-teman. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan, Bunda, teman-teman?
Bapaknya mana ya? Dari tadi Ustadznya nggak ada nih. Ada yang mau bertanya Pak Ustadz? Nah, nanti mana sakit sampaikan ke sekolah ya, atau terpapar atau anak-anak yang terkontaminasi dengan pasien COVID. Nah, biasanya dapat seperti ini. Ini contoh. Ini contohnya seperti ini. Nah, ya teman-teman. Baik, mungkin itu dari saya, Bu Rahmani, untuk terkait PTM ini ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan karena kita banyak sekali yang harus kita persiapan kita untuk penerimaan pembagian rapot kita ini. Pada saat pembagian rapot sebelumnya berit, sehingga pada saat kita rapot kita sudah dapat nih feedbacknya apakah kita siap ya membuka PTM. Nah, kemudian kalau dari orang tua misalnya nih nggak ada yang siap, kita melihat dari daftar pemeriksaan dulu itu kesiapan kita, ya semua yang dibutuhkan untuk persiapan itu apa. Kalau orang tuanya siap, ya, kalau orang tuanya siap untuk melakukan PTM, nah persiapan yang di daftar periksa itu juga harus disiapkan karena itulah nanti yang harus dikirimkan oleh kita ke dinas pendidikan atau juga harus disiapkan. Ini saya sedikit ya di luar PTM ya, di luar PTM. Teman-teman yang TPQ untuk LPJ juga segera dikejar ya. Karena LPJ TPQ itu harus selesai dengan kita itu ya, terakhir tanggal 15 harus upload ke Kemenak. Jadi insya Allah nanti hari Minggu kita akan dengan kita itu dibagikan yang 15 harus upload ke Kemenak di hari ini insya Allah Minggu. Nah, ya, supaya di Selasa bisa di-upload dan bisa dibundel gitu ya, bisa dibundel untuk anak dan ke gitu ya. Gitu ya. Baik, itu saja dari saya, Bu Rahmani. Ada pembinaan ya, Bu Rahmani, baik PAUD maupun PPI, SPU-nya akan kita jadwalkan kembali. Pertama nanti untuk persiapan masuk tahun ajaran baru gitu ya. Jadi walaupun teman-teman di luar gitu sedang main atau sedang berlibur gitu ya, mohon tetap bisa mengikuti ini apa pertemuan walaupun mungkin nanti menggunakan online atau menggunakan apa ya. Baik, itu saja Bu Rahmani dari saya. Terima kasih. Kembalikan lagi ke Bu Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke Bu Rahmani. Dari saya Mani. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik ya Bu Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke baik. Dan lagi ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tadi ada beberapa yang bisa kita tarik kesimpulannya. Yang pertama yaitu
lihat dan pelajari kembali panduan PTM yang disampaikan oleh Bunda ya teman-teman ya. Penuhi aturan yang berlaku untuk pembelajaran tatap muka, jangan melakukan pelanggaran. Karena pada saat pasti yang mungkin nanti mereka pikir kita tidak menyampaikan kepada lembaga binaan. Padahal ini sudah disampaikan kepada Bunda. Jadi nanti proses pembelajaran di semester 2 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama BDR dan yang kedua PTM. Ataupun mungkin kalau teman-teman yang tadi seperti yang Bunda sampaikan dan Bunda sarankan, lebih baik kita BDR aja untuk sementara ini karena Depok sekarang kembali ke zona oranye, bahkan bisa menuju merah lagi karena banyak lalai warga. Teman-teman mematuhi protokol kesehatan. Seandainya nanti di semester 2 itu melakukan tatap muka. Persyaratannya terlalu banyak kalau menurut saya ya pribadi, dan lebih baik yaitu seperti Bunda sampaikan. Kalau masih bisa kita sampaikan pembelajaran di semester 2 ini dengan BDR saja karena kurikulum BDR yang diberikan BK Paksi pun insya Allah maksimal untuk memantau anak. Asalkan lembar monitoring yang dibagikan itu diberikan kepada orang tua. Jadi orang tua bisa ikut mengisi lembar monitoring, sementara nanti guru bisa memantau dari lembar monitoring yang diberikan oleh orang tua. Itu mungkin yang disampaikan oleh Bunda, dan hari ini kami rasa sudah cukup jelas. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kembali atau tertinggal di acara Zoom meeting ini, insya Allah nanti Pak Dirda akan men-share-nya ke YouTube ya Pak Adi ya. Nanti di-share ke YouTube oleh Pak Adi, nanti bisa teman-teman lihat lagi. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui grup kepala sekolah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Pak Adi, ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup. Silakan dilanjut. Baik, karena waktu zuhur juga sudah berkumandang, demikian acara Zoom kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Daerah BK Paksi Kota Depok, Bapak Adi yang bergabung. Semoga sehat selalu ya Pak di Hong Kong sana. Terima kasih kepada Bunda Ririn juga yang sudah menyampaikan materi-materinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada hari ini ikut Zoom meeting pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, dan mudah-mudahan dengan izin Allah di semester 2 nanti keadaan akan lebih baik dan pembelajaran tatap muka dapat kita lakukan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Illa anta subhanaka. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.